Baiklah para hadirin peserta pelatihan pendamping proses produk halal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami akan menginjak untuk materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Kiai Haji Arwani Ferozi dari Majelis Ulama Indonesia dengan materi ketentuan syariat Islam terkait jaminan produk halal. Kepada Bapak Kiai Haji Arwani Ferozi dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Muhammad Akil Ilham MSI. Yang saya hormati Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH Bapak Dikpro SITTME, Ibu Moderator, serta para peserta pelatihan pendamping PPH atau proses produk halal bagi penyuluh agama Islam di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berjumpa dalam sesi pelatihan yang akan membahas tentang ketentuan syariat Islam terkait dengan jaminan produk halal. Tentu Bapak Ibu sebagai orang yang di kemudian hari insya Allah akan menjadi pendamping proses produk halal, tentu harus memahami ketentuan-ketentuan syariat terkait dengan produk halal. Bahwa saat ini pemerintah sedang gencar untuk sertifikasi halal. Tujuannya adalah agar konsumen masyarakat muslim betul-betul yakin dan clear dengan apa yang dikonsumsi, status kehalalannya, sehingga sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh agama Islam. Dan ini tentu sangat positif, bukan hanya untuk kita di Indonesia dan juga untuk masyarakat muslim secara keseluruhan, sehingga produk-produk yang diproduksi di Indonesia itu kehalalannya sudah terjamin melalui sertifikasi halal. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa dalam Islam kita mengenal ada maqasid syariah, prinsip dasar syariat Islam, yang oleh para ulama dirangkum ke dalam 5 hal. Ada hifdzuddin, menjaga agama, hifdzun nafas, menjaga nyawa, hifdzul akal, menjaga fungsi akal, hifdzul mal, menjaga harta, dan hifdzun nasab, menjaga keturunan. 5 hal ini menjadi rujukan hukum-hukum syar'i dan juga tentu terkait dengan pembahasan halal haram. Jadi untuk menjaga agama, kita juga perlu untuk memperhatikan kehalalan dari apa yang kita konsumsi. Kita harus menjauhi apa yang diharamkan menurut syariat agama Islam. Karena ini bagian dari menjaga akidah kita. Setelah seseorang berikrar dengan 2 kalimat syahadat atau menjadi bagian dari umat Islam, tentu dia harus menjaga agama atau akidahnya. Di antaranya adalah dengan menjaga apa yang dia konsumsi. Kemudian hifdzun nafas, menjaga jiwa. Nyawa ini dianggap sangat berharga dalam pandangan agama Islam. Makanya hal-hal yang merusak atau mengancam keselamatan jiwa itu akan dilarang untuk dikonsumsi atau dilarang untuk dilakukan oleh kita umat Islam. Contohnya misalkan ada racun yang tentu ini akan mengancam jiwa seseorang, nyawa seseorang, maka diharamkan kita mengkonsumsi racun atau hal-hal yang mengancam keselamatan jiwa atau nyawa kita. Kemudian hifdzul akal, menjaga fungsi akal. Di antara apa yang menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk Allah yang lainnya, adanya akal. Dengan akal ini manusia bisa berinovasi, bisa melakukan terobosan-terobosan, melakukan hal-hal yang
tidak bisa dilakukan oleh makhluk Allah yang lainnya. Nah, fungsi akal yang luar biasa ini oleh fikih oleh agama kita itu harus dilindungi, harus dijaga fungsinya. Jangan sampai ada hal-hal yang merusak fungsinya. Makanya secara fikih para ulama bersepakat untuk mengharamkan hal-hal yang merusak fungsi akal untuk dikonsumsi oleh kita. Misalkan ada narkoba atau minuman yang memabukkan, atau misalkan daun ganja, daun kecubung yang tentu ketika dikonsumsi merusak fungsi akal. Nah, ini sepakat oleh para ulama diharamkan, tidak boleh untuk dikonsumsi. Dan itu bagian dari hifdzul akal, menjaga fungsi akal. Kemudian yang keempat adalah hifdzul mal, menjaga harta, properti, kepemilikan kita. Jangan sampai apa yang kita miliki, harta yang kita punya, kemudian dihambur-hamburkan begitu saja, ditasarrufkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Apalagi sesuatu yang menjadi madharat. Nah, ini tidak diperbolehkan. Nah, di antara hal yang terkait dengan pembahasan kita, terkait dengan produk halal, atau tentang sertifikasi halal terkait dengan hifdzul mal ini adalah kita tidak boleh mengkonsumsi melebihi apa yang kita butuhkan. Nah, Bapak Ibu, para peserta yang saya hormati, bisa saja makanan yang asalnya halal boleh dikonsumsi, karena faktor berlebihan itu bisa menjadi haram. Misalkan kalau kita makan cukup dengan satu piring kita makan dan dianggap cukup, makanan yang kita konsumsi halal. Tapi kalau kita makannya 10 piring sekaligus, nah ini bisa menjadi haram. Haramnya ini karena israf, karena berlebihan. Nah, berlebihan ini tentu kaitannya dengan hifdzul mal, menjaga harta kita. Jadi kalau kita untuk konsumsi cukup satu piring sekali makan, ya kita jangan kemudian menghambur-hamburkan harta kita dengan membeli yang begitu banyak, bahkan kita konsumsi sekaligus, dan itu bagian dari israf yang tidak diperbolehkan. Kemudian yang kelima adalah hifdzun nasab, menjaga keturunan. Jadi mengkonsumsi yang halal, yang thayyib, menjauhi yang haram, itu bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk anak, cucu, cicit kita. Jadi keturunan kita juga harus diperhatikan dari aspek kehalalan, kesucian apa yang akan mereka konsumsi. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa apa yang dikonsumsi oleh kita itu akan mengalir ke dalam darah, dan itu ada efek, ada implikasi bagi karakter seseorang. Jadi karakter sifat seseorang itu bisa terbentuk karena apa yang dia konsumsi. Makanya mengkonsumsi yang halal adalah termasuk untuk menjaga, melindungi keturunan kita atau hifdzun nasab. Nah, itu 5 hal prinsip dasar syariat Islam atau yang dikenal dengan maqasidus syariah. Kemudian masih terkait dengan maqasidus syariah, juga kita mengenal ada istilah maslahat mafsadat. Maslahat sesuatu yang bermanfaat, mafsadat sesuatu yang madarat atau berbahaya. Kemudian juga ada hierarki tingkat maqasid atau maslahat. Ada daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Daruriyat ini primer, hajiyat sekunder, kemudian tahsiniyat tersier. Nah, kadang-kadang apa yang kita konsumsi atau apa yang kita kenakan atau apa yang akan kita lakukan itu bisa ditimbang dengan barometer maslahat mafsadat, atau ditimbang levelnya dengan timbangan daruriyat, hajiyat, tahsiniyat, primer, sekunder, dan tersier. Nah, ini nanti akan kadang-kadang bisa merubah hukum-hukum fikih dari yang misalkan yang halal kemudian bisa menjadi haram dalam kondisi tertentu dengan pertimbangan tertentu, atau dari yang haram menjadi halal, dan seterusnya. Tentu ini ranah ijtihad para ulama, dan itu nanti juga akan kita singgung pada pembahasan yang singkat pada kesempatan ini.
Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saya yakin Bapak Ibu sudah memahami tentang al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syar'i yang diantaranya adalah al-wajib, hukum wajib, kemudian sunnah, haram, kemudian mubah, dan makruh. Nah, mubah ini nanti terkait dengan halal. Kemudian ada makruh. Jadi kalau makruh ini boleh dilakukan tapi dianjurkan untuk ditinggalkan. Kalau sunnah dianjurkan untuk dilakukan tapi boleh ditinggalkan. Kalau dilakukan, haram harus ditinggalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian halal dan haram. Tentu halal dan haram ini bagian dari al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syar'i. Dan kita bisa menelaah konsep halal haram dalam Al-Quran dan juga dalam Al-Hadits. Saya hanya akan memberikan beberapa contoh ayat Al-Quran yang menyinggung tentang halal dan haram. Ini diantaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Intinya ayat 168 surat Al-Baqarah ini menjelaskan tentang konsep halal yang ada dalam Al-Quran. Kemudian ada ayat yang lain yang terkait dengan konsep apa yang diharamkan. Innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghi wala 'adin fala itsma alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Ayat ini menjelaskan tentang beberapa hal yang diharamkan. Ada bangkai, kemudian darah, kemudian daging babi. Nah, kemudian dalam kondisi tertentu, ayat tadi menjelaskan bisa saja yang diharamkan tadi itu bisa menjadi halal, tapi dalam konteks darurat, ada keadaan darurat. Nah, itu ada dua ayat Al-Quran yang tadi saya sampaikan. Tentu ini hanya sekedar contoh. Karena jika Bapak Ibu menelaah lebih jauh dalam Al-Quran terkait dengan konsep halal dan haram, maka Bapak Ibu akan menemukan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kehalalan dan keharaman. Apa yang harus kita perhatikan ketika kita akan mengkonsumsi atau kita akan mengenakan sesuatu. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian dalam hadis Rasulullah SAW diantaranya pernah bersabda, Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa asy-syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Kata Kanjeng Nabi SAW, sesungguhnya perkara yang halal telah jelas, perkara yang haram juga jelas. Nah, di antara keduanya ini ada perkara-perkara yang sama, yang masih abu-abu. Dan ini tidak diketahui oleh banyak orang. Rasulullah menganjurkan kita harus berhati-hati pada ranah yang samar-samar ini, yang abu-abu ini. Nah, di situ para ulama, istilah ulama itu berperan bagaimana mengklirkan apa-apa yang samar tadi, sehingga umat ini kemudian melalui istilah para ulama tidak bingung untuk terkait dengan hal-hal yang samar tadi. Kemudian ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni, Inna Allah Ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyanin fala tabhathu anha. Nah, hadis yang kedua yang tadi saya kutip itu menjelaskan bahwa segala sesuatu aturan itu sudah jelas. Yang wajib sudah jelas, kemudian yang haram juga sudah jelas, kemudian ada batasan-batasan yang sudah ditentukan. Nah, kemudian ada hal-hal yang dibiarkan tidak dijelaskan status hukumnya. Nah,
yang dibiarkan tidak dijelaskan ini adalah rahmatan lakum wa ironisiyani. Kata Kanjeng Nabi, itu adalah bentuk kasih sayang untuk umat Islam, untuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti lupa tidak dijelaskan hukumnya, tapi itu adalah bentuk kasih sayang. Makanya kalau dalam fikih, Bapak Ibu sering mendengar kaidah ikhtilaful ulama rahmatun. Perbedaan para ulama adalah kasih sayang. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kadang-kadang ulama berbeda pendapat. Ulama mengatakan bahwa ini hukumnya sunnah misalkan. Sementara yang lain mengatakan mubah. Atau ada yang mengatakan itu boleh. Ada yang mengatakan itu makruh dan seterusnya. Ada perbedaan ulama yang dalam ranah fikih itu dianggap sebagai rahmatun, sebagai kasih sayang. Dan kita pun akhirnya melihat banyak sekali madhab-madhab dalam fikih. Tentu yang familiar, yang menjadi mainstream adalah madzhabul arba'ah. Ada 4 madhab, ada fikih Hanafi, fikih Maliki, fikih Syafi'i, mayoritas di Indonesia, dan ada fikih Hambali, dan juga ada madhab-madhab yang lain. Nah, ini adalah bentuk kasih sayang. Sebagaimana tadi Rasulullah juga menjelaskan, ada hal-hal yang tidak dijelaskan status hukumnya, itu memang untuk pelonggaran, untuk kasih sayang bagi umat Islam. Kemudian terkait dengan konsep halal haram, juga kita perlu untuk memahami bagaimana makalah para ulama. Nah, kalau tadi dalam Al-Quran, kemudian As-Sunnah atau Al-Hadith, nah sekarang dalam makalah ulama. Ini dalam bentuk kaidah fikih. Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah fikih. Nah, di antara yang saya kutip di sini adalah kaidah al-aslu fil asya an-nafi'ati al-ibahati wal aslu fil asya ad-darrati at-tahrim. Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah halal, dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram. Ini kaidah fikih, formulasi para ulama, termasuk makalah ulama. Nah, ini bisa dijadikan barometer ketika kita melihat ada hal yang bermanfaat, memberikan kemaslahatan. Nah, ini hukum asalnya ini boleh, mubah. Atau kita melihat sesuatu yang berbahaya, madharah. Nah, ini hukum asalnya tidak boleh, haram. Nah, tapi dari hukum asal ini bisa saja suatu saat berubah. Dan berubah ini karena ada bentuk faktor eksternal, ada keadaan-keadaan yang menuntut untuk terjadi perubahan dari hukum asal tadi. Yang jelas, kaidah fikih yang tadi itu diantara menjadi barometer dalam pembahasan halal dan haram. Kemudian ada kaidah fikih yang lain. Idza stama al-halalu wal haramu gulibal haram. Jika perkara halal dan perkara haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah perkara haram. Nah, ini sekedar contoh saja nih Bapak Ibu. Misalkan di tempat penyembelihan atau pemotongan hewan. Di situ ada unggas atau kambing atau ayam atau binatang apapun yang halal dagingnya konsumsi, kemudian disembelih secara syar'i, kemudian dagingnya sudah dipotong-potong, ditempatkan di satu tempat di situ, ada baskom misalkan, ada tempat di situ. Nah, itu daging yang sudah dipotong-potong yang hasil sembelihan secara syar'i. Artinya apa? Halal untuk konsumsi. Nah, ternyata si penjual tadi kemudian dia punya daging yang hewan yang mati tidak disembelih, tapi mati karena sakit atau mati karena selain penyembelihan. Nah, dia potong-potong juga dagingnya, dia potong-potong juga dan dia taruh di tempatnya berdampingan dengan tempat yang tadi sebelahnya itu hasil penyembelihan secara syar'i. Mungkin maksudnya penjual tadi daging yang dipotong-potong itu akan dijual untuk orang yang membutuhkan untuk pakan ternak misalkan, atau untuk diolah jadi pupuk atau yang lain sebagainya. Nah, tapi dalam kejadiannya misalkan tercampur antara daging yang sudah dipotong-potong hasil penyembelihan secara syar'i yang halal dengan daging yang dipotong-potong karena hewannya mati tidak disembelih secara syar'i. Tercampur dagingnya di satu tempat. Nah,
tragisnya penjualnya atau pemiliknya tidak bisa membedakan mana hasil yang penyembelihan secara syar'i yang halal, mana yang hasil karena hewannya mati dan bangkai artinya haram. Nah, dalam kondisi seperti ini, barometernya kaidah fikih, idza sama'al halal wal haramu ghulibal haram. Jika kumpul perkara yang halal dan haram dalam satu tempat satu waktu, maka yang dimenangkan adalah perkara haram. Artinya dalam contoh tadi, daging yang sudah dipotong-potong tadi, ya sudah, semuanya haram untuk dikonsumsi. Kenapa? Karena orangnya tidak mampu untuk memilah-milah, membedakan mana yang daging hasil penyembelihan sapi, mana yang bangkai tadi. Nah, ini sekedar contoh dari penerapan kaidah idza istama'al halal wal haram ghulibal haram. Kemudian kaidah fikih yang ketiga yang perlu saya sampaikan di sini, ad-darurat tubihul mahdzurat. Keadaan darurat membolehkan kita untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Nah, ini keadaan darurat. Tadi kan kaidah yang pertama, al-aslu fil asya al-ibahah, an-nafi'ah al-ibahah. Nah, itu hukum asal, boleh kalau bermanfaat. Nah, tapi atau hukum asal yang berbahaya itu haram, tidak boleh. Nah, tapi dalam keadaan darurat, maka kedaruratan inilah yang kemudian bisa merubah status hukum tadi. Tapi tentu ada kaidah fikih yang lain, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Keadaan darurat harus disesuaikan dengan tingkat kedaruratannya. Jadi kalau ada orang misalkan punya sakit pencernaan, sakit mah yang kronis, suatu saat pada waktunya dia harus makan sesuatu untuk mengisi perutnya. Kalau tidak diisi makanan, maka mahnya akan kambuh dan akan sangat kronis. Nah, sementara dia tidak menemukan makanan, misalkan ini, kecuali sesuatu yang haram, atau kecuali sesuatu yang bukan miliknya, yang orangnya tidak ada. Ingin izin memakan tapi tidak ada. Nah, dalam keadaan seperti ini adalah keadaan darurat, maka boleh mengkonsumsi hal yang dilarang tadi, tapi sesuai dengan tingkat kedaruratannya. Kalau misalkan makan buahnya cukup dengan 3 buah apel dianggap cukup, ya jangan sampai misalkan 15 buah apel di situ kemudian dimakan semua atau dibawa pulang semua. Karena ini tidak izin kepada pemiliknya. Nah, misalkan seperti itu. Jadi, darurat boleh melakukan sesuatu yang dilarang, tapi sesuai dengan kadar kedaruratannya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian ada istilah halal dan thayyib. Tadi dalam ayat Al-Quran, halal dan thayyib. Nah, ini perlu kita pahami bahwa sesuatu yang halal juga kita harus memperhatikan thayyib, baik. Jadi, istilah halal itu berarti jenis makanan yang boleh dikonsumsi dan tidak diharamkan. Sementara istilah thayyib berarti jenis makanan yang bisa dinikmati, memberi manfaat karena telah memenuhi standar kesehatan. Seperti gizinya, proteinnya, kesehatannya atau higienisnya, tidak madorot bagi kesehatan fisik dan psikis. Nah, makanya dalam Al-Quran ada ayat surat yang lain, ayat 88 surat Al-Maidah, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullahan nabi antum bihi mu'minun. Nah, ini halalan thayyiba, makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik. Jadi kadang-kadang begini Bapak, kadang-kadang ada sesuatu yang halal tapi ghairu thayyib. Makanya kita harus halal thayyib, yang halal dan baik, yang bermanfaat. Ada yang halal ghairu thayyib. Ini contoh sederhana saja. Misalkan ada makanan yang sudah agak basi, ada nasi kotak atau ada makanan yang kue yang sudah agak basi. Nah, makanannya ini halal karena terbuat dari nasi, kemudian misalkan tempe, sayuran, dan bahkan ada label halalnya misalnya. Tapi kondisinya sudah agak basi. Nah, ini halal, tapi ghairu thayyib. Kenapa? Karena ketika kita memakan makanan yang sudah agak basi, tentu nanti ada efek negatif bagi tubuh kita. Bisa saja nanti kita akan misalkan
perut kita sakit atau muntah-muntah dan seterusnya. Nah ini makanya ada halalan thayyiban. Kemudian ada sebab keharaman makanan. Ini diintisarikan dari ayat Al-Quran, dari hadis Nabi, dan juga dari penjelasan para ulama. Nah, di sini ada 6 hal yang menjadi penyebab keharaman suatu makanan. Yang pertama adalah an-najis wal mutanajis. Sesuatu yang najis atau terkena najis. Kalau yang najis contohnya seperti darah, seperti bangkai, seperti nanah, itu najis, tidak boleh dikonsumsi. Kalau mutanajis, contohnya seperti misalkan ada secangkir kopi yang sudah kita buat, sudah kita seduh, kemudian mau kita minum, sebelum diminum ternyata ada cicak jatuh ke cangkir tadi, kemudian mati ada di cangkir tadi. Maka ini mutanajis, terkena najis. Walaupun kopinya tadi itu halal, tapi karena terkena najis dan tidak bisa disucikan karena berupa minuman, benda cair, maka akhirnya menjadi haram dikonsumsi. Tapi kalau mutanajis kemudian bisa disucikan, nah itu boleh. Misalkan ada buah apel, kita mau makan, ternyata jatuh menimpa di, mohon maaf, ada kotoran hewan. Nah kemudian kita lihat, ini kalau kita buang, ini kita belum makan dan butuh, akhirnya dicuci. Apel tadi dicuci dengan air bersih, nah setelah disucikan, itu menjadi suci kembali. Kalau tadi terkena najis, disucikan suci kembali, maka boleh untuk dikonsumsi. Atau contohnya misalkan kopi luwak. Bapak Ibu mungkin sering mendengar kopi luwak yang asli, yang bagus itu kan biji kopinya dimakan oleh binatang luwak, kemudian keluar bersama kotoran binatang luwak tadi, masih dalam keadaan utuh berupa biji kopi. Nah itu mutanajis. Keluar pertama kotorannya binatang luwak. Nah kemudian dicucikan, dibersihkan, dicucikan, dijemur, setelah itu menjadi suci kembali dan boleh untuk dikonsumsi, diproses menjadi bubuk kopi. Nah, kemudian ada yang kedua adalah al-qadar wal khobath, kotor dan jijik. Contohnya seperti kecoa dan belatung. Haram dikonsumsi karena kotor dan jijik. Yang ketiga adalah ad-darar, membahayakan. Sesuatu yang membahayakan seperti racun atau formalin misalkan. Formalin ini membahayakan, pengawet mayat. Pengawet mayat ini tidak boleh untuk dikonsumsi. Kemudian yang keempat adalah al-iskar, memabukkan, merusak fungsi akal. Daun kecubung, daun ganja, narkoba, pil koplo, dan seterusnya, minuman yang memabukkan. Itu diharamkan karena al-iskar, karena memabukkan, merusak fungsi akal. Kemudian yang kelima adalah al-muftarisah, binatang buas. Bisa mempunyai cakar atau mempunyai taring. Nah ini binatang buas ini haram untuk dikonsumsi. Ada serigala, ada buaya, ada burung gagak, burung elang. Nah ini haram dikonsumsi. Walaupun serigala disembelih secara syar'i, walaupun harimau disembelih secara syar'i, itu tidak bisa. Kenapa? Karena dagingnya itu ghairu ma'kulil lahmi. Tidak boleh untuk dikonsumsi karena al-mustarisah, binatang buas. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu, sesuatu yang menjadi penyebab keharaman makanan adalah al-barmaiyah, binatang amfibi, hidup di dua alam, bisa di darat, bisa di air. Contohnya seperti katak dan spesilia. Nah ini kategorinya adalah amfibi, maka haram untuk dikonsumsi. Kemudian Bapak Ibu, ada relasi yang kuat antara najis suci dengan haram halal. Suci najis dengan halal haram. Jadi kalau najis itu sesuatu yang kotor yang mencegah keabsahan ibadah. Kalau ada kotoran hewan atau ada najis di tubuh kita, di pakaian kita, kemudian kita sholat, maka sholatnya tidak sah. Nah kemudian suci juga bisa suci dari apa? Kalau suci tidak terkena najis atau tidak sedang dalam hadas besar atau hadas kecil. Nah itu suci. Nah kemudian suci najis ini terkait dengan halal haram. Jadi ternyata sesuatu yang halal dikonsumsi, sesuatu yang halal dikonsumsi ya, itu bisa menjadi haram karena terkena najis, mutanajis, seperti tadi yang saya jelaskan.
Atau misalkan sesuatu yang suci. Sesuatu yang suci itu tidak mesti halal dikonsumsi. Ada sesuatu yang suci. Contohnya apa? Daun ganja. Atau pil koplo misalkan. Ini kalau ditaruh di kantong baju kita misalkan, kemudian kita sholat, itu tidak masalah. Tidak masalah. Artinya sholatnya sah. Tapi kalau dikonsumsi, hukumnya haram. Karena iskar, memabukkan tadi. Nah itu di antara relasi antara suci najis dengan halal haram. Nah tentu najis ini juga perlu Bapak Ibu pahami, dan saya kira Bapak Ibu sudah mengenal, memahami tentang macam-macam najis. Ada najis mukhafafah ringan, najis mutawasito sedang, dan najis mughalladho berat. Nah najis mukhafafah ini seperti air seni anak bayi yang belum berusia 2 tahun baru mengkonsumsi air susu ibunya saja. Nah air seninya itu dianggap sebagai najis kategori mukhafafah yang ringan. Cara mensucikannya cukup dengan menciprati air, tidak perlu menyiramkan, menciprati saja. Kemudian najis mutawasito yang sedang, ini kebanyakan najis seperti kotoran hewan, kotoran manusia, dan darah, nanah, bangkai dan seterusnya. Itu najis mutawasito yang sedang. Nah, cara mensucikannya dengan menyiramkan air sampai hilang warna, bau dan rasa. Kalau ada ainun najasah, intinya disiramkan sampai bersih. Nah, itu cara mensucikan najis mutawasito yang sedang. Seperti kotoran hewan, kotoran manusia, darah, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah najis mughalladho, najis yang berat, yaitu najis dari unsur anjing dan babi. Air liurnya anjing atau babi, kotornya anjing atau babi, darahnya, atau bahkan bersentuhan dengan anjing dan babi, kita atau anjing babinya dalam keadaan basah, nah itu juga najis mughalladho. Nah, cara mensucikannya dengan 7 kali siraman, salah satunya dicampur dengan debu. Nah itu untuk mensucikan najis mughalladho. Bapak Ibu, kemudian ada najis yang kategorinya itu ma'fuun anhu. Tadi kan ada mukhafafah ringan, mutawasito sedang, mughalladho berat, dan harus disucikan sesuai dengan tata caranya masing-masing. Nah sekarang ada najis ma'fuun anhu. Najis ma'fuun anhu itu adalah najis yang dimaafkan atau ditolerir. Jadi aslinya si najis, tapi dimaafkan. Contohnya misalkan najis ma'fuun anhu ada bisul yang pecah misalkan ketika kita sholat. Di tubuh kita ada bisul kemudian pecah, ada nanah yang keluar. Nah kalau ditanya nanahnya apa? Iya najis, tapi ma'fuun anhu, ditolerir. Sholatnya tidak apa-apa dilanjut, artinya sah, tidak membatalkan. Atau misalkan dalam makanan, Bapak Ibu sering melihat penjual makanan, kue, atau gorengan, itu posisinya di samping selokan misalkan, di pinggir jalan. Nah, kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, ada lalat yang berterbangan, hinggap di selokan, kemudian terbang, hinggap di makanan, gorengan, kue-kue yang dijajakan oleh penjual tadi. Nah, ini kita hakul yakin bahwa lalat tadi itu dari selokan yang najis. Kemudian pindah ke makanan tadi. Nah ini kalau ditanya ya itu aslinya najis. Najis, artinya terkena najis dari lalat tadi. Tapi karena kondisinya sulit untuk dihindari, maka oleh para ulama dianggap ma'fuun anhu. Itu dianggap ditolerir, dimaafkan. Artinya kita bisa makan gorengan-gorengan kue tadi walaupun kita melihat banyak lalat yang berhinggapan yang sebelumnya itu hinggap di tempat-tempat najis misalkan. Nah ini kan nggak mungkin penjual membuat pengumuman di situ lalat dilarang menclok misalkan, nah itu nggak mungkin, atau diberi perangkat atau apa karena memang saking sulitnya. Nah ini termasuk kategori keadaan darurat yang akhirnya oleh para ulama dianggap ma'fuun anhu. Kemudian para ulama juga ada yang memahami asap, misalkan ada bakaran anjing atau babi yang sedang dibakar, kemudian kita terkena asapnya ke tubuh kita, ke baju kita. Nah ini ada yang mengatakan itu najis, tapi kategorinya adalah ma'fuun anhu, dimaafkan, ditolerir. Bapak Ibu para peserta pelatihan pendamping proses produk halal yang saya hormati, kemudian saya kira itu sebagai hal-hal yang perlu untuk disampaikan.
Dan nanti dalam proses sertifikasi halal yang diterapkan di Indonesia, itu BPJPH juga bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia. Nah, Majelis Ulama Indonesia ini nanti domainnya adalah terkait dengan fatwa. Para pelaku usaha yang sedang memproses sertifikat halal melalui BPJPH, nah kemudian dalam proses tertentu nanti ada fase untuk meminta fatwa kepada MUI. Dalam hal ini adalah tentunya Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kebetulan tiap minggu kami melakukan rapat pleno untuk membahas para pelaku usaha atau proses sertifikasi halal. Nah, nanti di situ bukan hanya penjelasan detail terkait dengan bahan baku, terkait dengan proses, terkait dengan pengemasan atau pendistribusian, tapi juga nanti yang menjadi perhatian kami di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah juga terkait nama produknya. Jadi kalau misalkan nama produknya adalah sesuatu yang mengandung unsur kekufuran, misalkan bertentangan dengan etika-etika agama, nah itu nanti dari MUI tidak merekomendasikan untuk diberikan sertifikat halal, tapi dikembalikan, diklarifikasi terlebih dahulu kepada pemohonnya. Nah makanya tentu bukan hanya dari aspek bahan baku, kemudian proses, kemudian pengemasan, pendistribusian, akan tetapi nama dari produk yang akan diedarkan di tengah masyarakat ketika meminta proses sertifikasi halal juga namanya harus clear yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syar'i. Artinya tidak bertentangan dengan etika syariah Islam. Baik Bapak Ibu para peserta pelatihan pendamping proses produk halal yang saya hormati, itu saya kira yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti sebagai closing statement dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, Bapak Ibu saya kira kalau untuk memahami fikih secara komprehensif itu butuh waktu. Tidak cukup seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, atau 1 semester, 2 semester perkuliahan. Tapi butuh waktu yang sangat panjang dan butuh fokus dalam pemahaman. Nah, ada buku kumpulan fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika yang Bapak Ibu bisa telah, bisa baca-baca, bisa pahami isi buku tersebut. Dan ini tentu akan sangat membantu tugas Bapak Ibu di kemudian hari sebagai pendamping proses produk halal. Nah, buku itu ada dalam bentuk digital, dalam bentuk file PDF. Nanti Bapak Ibu bisa barangkali minta kepada panitia dan silakan ditelah, dibaca dari awal sampai akhir. Itu insya Allah akan membantu tugas Bapak Ibu di kemudian hari. Karena di situ sudah ada fatwa-fatwa MUI terkait dengan makanan, minuman, dan berbagai hal. Pada slide materi yang saya sampaikan kali ini juga saya cantumkan di situ ada sekitar 4 atau 5 contoh fatwa dari Majelis Ulama Indonesia terkait dengan alkohol, terkait dengan penyembelihan, terkait dengan daur ulang air, terkait dengan ekstrak ragi atau produk mikrobial, produk mikrobial, dan seterusnya. Nah itu nanti bisa Bapak Ibu baca buku kumpulan fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika. Nanti ada bentuk filenya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kekhilafan dan kekurangan. Sesuai dengan jadwal yang saya terima, waktunya hanya 30 menit dan saya kira ini sudah melebihi dari apa yang ditentukan. Untuk itu saya kembalikan waktunya kepada Ibu Moderator. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Kiai